Saya mulai dengan satu kata. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para sahabat, kawan-kawan sastrawan di sini yang didukung oleh pemerintahannya, yang didukung oleh konsulat jenderalnya, yang telah memberikan hati, pemikiran, sehingga akhirnya puisi esai berevolusi ke tahap seperti sekarang. Bagi kawan-kawan di Indonesia, bahkan di ASEAN, sekarang ini kota Kinabalu, seperti tadi disinggung oleh Datuk Jasni, kota Kinabalu resmi sudah menjadi ibu kota komunitas puisi esai internasional. Karena memang disinilah pertama kali mediumnya puisi esai goes internasional. Di sini tempatnya memang benar di Jakarta dia dilahirkan, tapi di Sabah sini, kota Kinabalu inilah forum yang pertama kali membuat puisi esai goes ASEAN dan goes internasional. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pencapaian ini. Karena ini hanya mungkin terjadi akibat hati dan pemikiran berbagai pihak, sastrawannya, pemerintahannya, pemikirnya, juga konsulat jenderalnya. Sekaligus juga saya mohon 1000 maaf karena baru sekarang datang ke sini. Baru sekarang saya bisa menyampaikan rasa terima kasih itu kepada teman-teman sastrawan di sini, pemerintahannya, pemikirnya, juga konsulat jenderalnya. Sekarang pertanyaannya adalah what next? Apa selanjutnya? Karena artificial intelligence telah datang, mengubah banyak sekali sekarang, apalagi di masa datang. Mengubah peradaban, orang bilang ini history in the making. Sejarah tengah disusun ulang karena datangnya AI, lalu di manakah peran sastra dan di manakah peran puisi esai. Itulah topik yang ingin saya gelorakan karena pintu gerbang itu sudah terbuka. Saya mulai dengan kisah Margaret Atwood. Mungkin teman-teman sebagian sudah mendengar, dia seorang novelis, juga penulis puisi. Sudah 33 buku yang ia lahirkan, dia mendapatkan penghargaan Booker Prize 2 kali, juga lulusan Harvard University. Dia sekarang ini salah satu pengarang yang berpengaruh. Mengapa ia dijadikan kisah? Itu karena dia menulis sebuah esai yang dimuat berjudul Murdered by My Replica. Terbunuh oleh karya imitasi saya sendiri. Ia tulis itu di medium Atlantik, ya. Dan dia katakan bahwa sekarang ini 33 buku dia sudah dimasukkan ke dalam program artificial intelligence. Semua buku dia, dan di sana sudah diberikan instruksi kepada AI itu, pelajari filosofinya, pelajari gaya penulisannya, pelajari diksinya, kata-kata yang sering ia pilih, dan pelajari juga sikap feminismenya. Jadi AI diminta untuk mempelajari karya-karyanya. Pada waktunya nanti akan dibuat instruksi di mana semua penulis bisa menggunakan AI itu dengan instruksi demikian. Misalnya ya, mohon dibuatkan kepada saya kisah percintaan wanita Kanada dengan pemuda Sabah. Tapi berikan di sana berbagai kendala karena ada masalah feminisme, masalah agama, perbedaan ideologi, namun buatkan di sana ujungnya adalah happy ending. Dan jangan lupa buatkan dia dengan gaya penulisan Margaret Atwood
tegaskan sikap dia soal feminisme di sana, masukkan juga diksi-diksi kata-kata yang dia suka, kerjakan itu. Nah, itu kira-kira yang akan diberikan, maka ini hasilnya bahwa dalam waktu sehari saja akan keluar 50.000 kata atau sekitar 250 novel yang mirip seperti novelnya Margaret Atwood. Dan dia terdiam di sana. Betapa nanti ini AI bisa seperti itu. Dan mengapa saya katakan bisa seperti itu? Karena saya sendiri seorang pelakunya. Tapi saya kerjakan itu untuk dunia lukisan. Sebagai teman-teman di sini juga sudah tahu sebagian, saya bukanlah pelukis profesional, tapi sekarang saya sudah membuat lebih dari 300 lukisan dibantu AI dengan instruksi serupa. Saya katakan buatlah ini dengan gaya Rembrandt. Buatlah ini dengan gaya Picasso. Dengan gaya Van Gogh. Topik yang sama itu tiba-tiba oleh AI dibuat dengan gaya para pelukis itu. Jadi demikianlah hebatnya artificial intelligence, dan ini bukan lagi ada di film-film layar fiksi, tapi sudah datang di hadapan kita. Walaupun datangnya pelan-pelan. Nah, maka jika saja Margaret Atwood bisa seperti itu, maka termasuk juga penulis lain, Ernest Hemingway, T.S. Eliot, Jalaluddin Rumi, dan semua kita, karya-karyanya pun bisa ditiru seperti itu, karena itu tinggal masalah memasukkan data-data kita ke AI saja. AI yang akan memprosesnya, dia pelajari juga filosofinya. Lebih jauh lagi, ini yang saya khawatirkan. Jadi tidak hanya mereka, puisi esai saya pun bisa ditulis bahkan lebih baik lagi. Jadi nanti begini kira-kira bunyi instruksinya itu, coba tuliskan kisah dua pemuda yang bersahabat. Pemuda Sabah dan pemuda Indonesia di era Bung Karno. Lalu kemudian karena Bung Karno begitu kuat agitasinya, rusak persahabatan mereka, namun anak-anak mereka sekarang hidup di era Jokowi dan di era Datuk yang sekarang ini menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Anak-anak mereka sekarang ini bersahabat kembali. Buatkan ini dengan gaya DNJA, tapi lebih dalam lagi masukkan kedalaman Jalaluddin Rumi di sana. Dan juga buat kata-kata yang puitis dari Jalaluddin Rumi di sana. Lahirlah nanti puisi esai yang benar-benar mewakili ideologi saya soal hak asasi manusia, diskriminasi, namun dengan kedalaman lebih jauh karena ada Rumi di sana, keindahan puisi lebih jauh karena ada Rumi di sana. Nah, itulah dunia yang akan kita hadapi. Akibatnya ini akan lahir dua masalah besar. Akan muncul pertanyaan pada kita, lalu siapakah pengarang itu nanti? Ketika di era semua penulis sekarang ini dibantu oleh artificial intelligence. Sama seperti saya di seni rupa, ketika saya beri instruksi itu 80% jadi itu barang. Kerja saya selanjutnya 20% saja, filosofinya saya perdalam, komposisi saya ubah, saya beri kuasaan terakhir agar emosinya lebih keluar. Nanti serupa seperti itu juga, novel-novel ini nanti keluar 90% jadi. Penulisnya setelah dibantu AI tinggal menambah kata-kata supaya emosinya lebih keluar, tambahan lagi beberapa sentuhan-sentuhan yang lebih dramatis, jadi itu novelnya. Sehingga kita tak tahu lagi ini siapa pengarang, di mana letak originalitasnya, di mana letak autentisitasnya. Maka kita pun masuk ke tahap berikutnya, karena ini menjadi nada dasar dari semua pengarang, ini pun akan diterima sebagai bagian dari kelaziman baru. Normalitas baru, ya, tinggal sekarang ini kemampuan kita saja mengkombinasikan berbagai aplikasi AI dan juga memberikan kuasaan terakhir dalam kata-katanya itu. Jadi pertama, ada perubahan besar dalam kita memahami siapa pengarang. Kedua juga perubahan besar mengenai nilai ekonominya. Jika satu novel yang bagus seperti Margaret Atwood
bisa dibuat dalam waktu 1 hari saja, suplai bahan bacaan akan banyak sekali. Akibatnya nilai ekonomi dari apapun menjadi turun. Dan kita akan kaget sekali menghadapi sebuah dunia yang baru. Begitu banyak tersedia buku-buku di sana, aneka informasinya, tapi nilai ekonominya rendah sekali karena makin banyak pilihan dan makin banyak orang yang menawarkan satu cara-cara yang murah. Nah, inilah yang akan terjadi. Maka saya masuk ke bab kedua, perkembangan puisi esai. Setelah ada AI setinggi ini, lalu mengapa kita tetap saja menggelorakan puisi esai dan Datuk Jassim Mardhani masih menjadi Wali Songo, misalnya? Karena kita membaca riset. Riset yang terakhir saya baca dari Discover Magazine. Dia ceritakan, dan ini sebenarnya riset yang mengulang-ulang penemuan-penemuan sebelumnya, bahwa mereka yang membaca sastra dibandingkan yang tidak membaca sastra, ini tren umum, yang membaca sastra lebih punya empati. Yang membaca sastra lebih mudah untuk bersedia menjadi sukarelawan. Yang membaca sastra lebih terbuka untuk solidaritas sosial. Jadi ada efek yang besar dari sastra kepada budi pekerti, kepada moralitas manusia. Karena AI datang dan pergi, tapi karakter manusia itu menetap di sana, dan itu yang kita ingin. Di saat yang sama juga buku sastra semakin tidak dibaca. Pun ini riset pula. Karena dikatakan inovasi dalam puisi sudah sangat jarang terjadi, maka itu puisi esai datang ke sana karena membawa pesan isu-isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia, disampaikan dengan bahasa yang mudah, dan kita inginkan ini bisa ditulis, dipahami secara lebih jauh lagi, dan inilah yang kita bawa. Kita kembali inginkan puisi esai membawa puisi ke tengah gelanggang. Maka lahirlah itu sekarang ini sudah ada 150 buku puisi esai, sudah banyak sekali, sebagian dari teman-teman Malaysia juga, teman-teman Singapura, ya. Sudah ada webnya, dan juga kemudian ini sedang dibuat juga, dan juga mungkin nanti ada jadi kontroversi baru, 4 buku mengenai angkatan puisi esai. Ya. Betapa teman-teman di Indonesia melihat gejala itu, setelah lama sastra ini bergejolak, lahirlah itu gerakan baru yang makin lama makin besar, yang memiliki core filosofi yang sama, yang memiliki satu nada yang sama, dan sudah dideklarasi dengan satu pandangan yang sama, sehingga dianggap itu sah untuk lahirnya sebuah angkatan puisi esai. Ini yang sekarang terjadi. Lalu kemudian, what next? Apa lainnya yang berharga untuk dilakukan? Nah, ini yang akan sama-sama kita kerjakan ke depan. Puisi esai goes to campus. Puisi esai goes to school. Mengapa ini penting? Nah, ini concern di Indonesia, saya belum banyak mengerti di Sabah atau di Malaysia. Di Indonesia sekarang concernnya adalah betapa sekarang ini anak-anak semakin jauh dari budi pekerti. Semakin jauh dari nilai-nilai moralitas. Benar, ada pelajaran agama di sana, tapi tampaknya perlu diperkaya juga dengan kehadiran sastra. Kadang-kadang budi pekerti, kisah-kisah yang bisa menyentuh hati, menyentuh moral, membuat kita merenung, lebih mudah dia disampaikan melalui sastra. Puisi esai datang ke sana. Jadi puisi esai ini dia memberikan 3 nilai penting, karena itu kita merasa berharga dibawa ke sekolah. Pertama, dia mengajak semua murid-murid untuk bersaksi secara sosial mengenai kondisinya. Kita ajak mereka mulai melihat ketidakadilan yang mereka lihat di sana, isu-isu yang berhubungan dengan dunia mereka, apakah itu hak asasi manusia, apakah itu masalah kemanusiaan. Ya. Tapi di samping itu, yang juga dikerjakan oleh sastra lain, yang lebih dari puisi esai, kita minta mereka lakukan riset. Karena di puisi esai mereka hanya menuliskan true story,
fakta sebenarnya yang mereka lihat ya. Karena itu mereka harus gali itu fakta itu, dalami di sana apa yang sebenarnya terjadi dan sisi apa yang bisa kita lakukan satu upaya untuk pencerahan di sana itu ya. Dan ketiga, memang peristiwa itu, fakta itu dia didramatisasi agar lebih menyentuh hati. Ini pandangan yang standar yang mengatakan jika saja buku-buku sejarah itu ditulis secara sastrawi, maka aneka peristiwa di sana akan lebih lama dikenang, akan lebih menyentuh hati karena orang tersentuh oleh narasi. Fakta-fakta penting, tapi narasilah yang membuatnya lama tersentuh. Jadi ini yang pertama yang akan kita kerjakan, membuat puisi esai goes to kampus, goes to SMA ya. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita buat eksperimennya ya. Jadi anak-anak SMP kita katakan, teman-teman sekalian di sini, adik-adik, coba tuliskan apa yang menarik bagi perhatianmu dalam puisi esai yang kau alami sendiri, yang benar-benar terjadi. Nah, ini beberapa topik yang pernah kita kumpulkan karena saya seorang peneliti, ini saya kerjakan juga. Ini yang muncul tema-tema yang mereka buat. Ada buat puisi mengenai pernikahan dini. Itu real terjadi pada teman-temannya ya, yang anak SMP, SMA kelas 1, kelas 2 sudah dipaksa untuk menikah karena kondisi A dan B dan segala macamnya. Muncul juga puisi-puisi mengenai fragmentasi agama di sana. Mereka sedih sekali karena yang agama A berkumpul di sana, yang agama B berkumpul di sini, seperti ada tembok-tembok besar menghalangi. Itu mereka sendiri yang cerita ya. Yang juga kita sedih, mereka cerita di sana betapa lem Eka Ebon itu laris. Saya tidak tahu apakah teman-teman tahu lem Eka Ebon. Saya baru tahu dari itu, ternyata mereka kalau depresi, mereka hirup itu lem Eka Ebon itu ya, yang membuat mereka mabuk. Dan dengan cara itu mereka melayang dengan cara yang murah sekali. Wah, saya baru tahu. Itu justru saya ketahui setelah teman-teman ini bercerita mengenai dunianya ya. Oh, inilah dunia yang terjadi. Dan kita pun diperkaya oleh mereka yang kita ajak untuk menuliskan, menjadi saksi sosial mengenai hidupnya dengan cara puisi esai itu. Jadi ini pertama yang kita kerjakan. Jadi kita pun juga tak perlu khawatir dengan AI, karena AI justru membantu mereka untuk mendapatkan referensi lebih banyak lagi. Kita tidak khawatir karena kita tak melihatnya dari pandangan seorang autor, kita melihatnya dari pandangan seorang pembaca dan masyarakat. Masyarakat diperkaya justru oleh begitu banyak informasi yang datang, yang diperdalam oleh artificial intelligence itu. Ya. Jadi AI bagi kita itu sesuatu yang luar biasa. Karena saya sendiri, saya katakan kemana-mana sekarang ini saya punya 2 asisten yang loyal sekali dan bekerja cepat sekali. Yaitu satu asisten membantu saya melukis, kedua asisten membantu saya riset dan penulisan. Dua-duanya bernama artificial intelligence. Ya. Jadi itu luar biasa sekali itu ininya ya. Boleh tepuk tangan ini ya. Nah, kedua yang akan kita kerjakan, bahwa sekarang ini memang nilai ekonomi itu menurun, tapi jangan lupa juga ya. Majalah Forbes itu setiap tahun mengabarkan 10 penulis yang penghasilannya 1 triliun rupiah per tahun. Ya. Jadi di samping banyak sekali nilai ekonomi dari tulisan yang menurun, tapi orang-orang yang kaya karena teknologi itu juga terjadi, dan umumnya karena karya-karya itu difilmkan. Datang sekarang industri, jaringan TV, bioskop, dan juga melalui OTT, dengan adanya Netflix dan lain sebagainya. Maka ini tantangan kedua dari teman-teman puisi esai, kita akan menunjukkan bahwa dengan membuat puisi pun, di samping karena dia difilmkan, dia menyentuh audiens lebih besar, pun dia bisa komersil. Dia pun bisa membuat orang mempunyai nilai lebih, ekonomi lebih. Jadi tidak benar jika dikatakan para penyair itu pasti akan jauh secara ekonomi. Karena apa? Karena karyanya bisa kita ubah menjadi film-film di Netflix. Ya. Nah itu juga sedang kita kerjakan. Satu dari puisi esai saya pun sekarang ini sedang diangkat dalam layar lebar. Ya. Dan kita akan lihat apakah dia berhasil. Jika dia berhasil, disitulah kelebihan puisi esai. Karena pertama, di dalamnya puisi esai itu true story dia. Jadi dengan sendirinya kisahnya sudah dikenal banyak orang. Di samping itu juga sudah ada drama di dalamnya,
beda dengan puisi biasa, karena puisi esai itu agak panjang dan ada plot di sana. Dan juga yang bagus lagi karena di sana kita ada riset di sana sehingga kisah-kisahnya pun sudah tersedia untuk lebih didalami lebih jauh. Ya. Ini tantangan kedua yang akan kita kerjakan, membuat puisi itu lebih komersil dengan cara dia divisualisasi. Karena zaman sudah berubah dari teks ke visual. Suka tak suka itu yang terjadi, karena itu pula kita mengatakan seni pun pelan-pelan kita ubah dari teks dia ke visualisasi, dan makin banyak pula medium yang menampung itu. Ya. Lanjut lagi, nah ini 3 success story, tadi masuk sekolah, kedua komersil, dan ketiga ini diplomasi sastra. Ini diinspirasi oleh pemikiran luar biasa Profesor Rem ini, tepuk tangan untuk Profesor Rem ini. Saya mendengar ceramahnya yang mengatakan betapa kita ini dalam hubungan antar negara tidak hanya memerlukan diplomasi politik para pejabatnya, tapi juga diplomasi antara para ilmuwannya dan juga diplomasi dari kalangan sastrawannya. Karena apa? Karena memang dunia semakin dekat, warga negara harus semakin akrab, sehingga kita butuhkan tidak hanya pengertian dan kerjasama para pejabat politiknya, namun juga keakraban dari para civil society-nya. Salah satunya melalui puisi esai. Dan kita memang sudah buat berkali-kali ini. Ini ada buku tentang Datuk Anwar Ibrahim ya, yang ditulis oleh teman-teman Indonesia, teman-teman Malaysia ya. Pernah juga sebelumnya kita buat puisi esai mengenai kisah persahabatan Indonesia, Malaysia sejak zaman Bung Karno yang panas sampai sekarang. Dan semua menuliskan itu. Kisah story, true story, kisah sebenarnya ya. Juga teman-teman yang tinggal di Sabah dari Indonesia, kisah para guru dituliskan di sana. Sehingga kita pun mendapatkan potret yang sebenarnya, tapi menyentuh hati karena ada sisi puisinya, ada sisi fiksinya itu. Ya. Jadi diplomasi sastra bisa seluas itu, dan kita mau lebih jauh lagi, pada waktunya itu kita pun akan mencoba membuat puisi esai antara teman-teman dari Israel dan Palestina. Bahwa saatnya juga mereka, di samping mereka diplomasi di PBB, tapi para intelektualnya, sastrawannya yang mengidealkan dua negara ini two-state solution, berdiri dua-duanya, saling menghormati, dimulai dengan para sastrawan yang sadar, dan tuliskanlah itu bersama-sama dalam satu buku melalui puisi esai. Karena dengan cara ini pula memang puisi esai fungsional, dia memberikan efek kepada diplomasi sastra, dan diplomasi sastra pun menjadi bagian dari diplomasi secara lebih umum. Jadi inilah tiga dari what next yang harus kita kerjakan. Pertama, kita akan masuk Goes to Campus karena kita melihat di sana, walaupun ada AI di sana, tapi tetap saja budi pekerti diperlukan di sana. Kita pun juga membuat film dari puisi esai karena ada juga ini tantangan ini. Bahwa tidak benar sastrawan itu pasti miskin, tapi kalau dia mau kaya, mau punya dana, dan juga nyentuh audiens lebih besar, jadikanlah itu satu film, satu video, dan ada OTT banyak di sana, ada Netflix, ada Disney, ada Apple, dan banyak lagi lainnya. Dan kita perlu membuat contoh kasus success story di sana. Nah, ketiga juga, lebih dari puisi-puisi lain, kita jadikan puisi esai ini bagian diplomasi antar negara, Indonesia, Malaysia, ASEAN, dan juga dunia, karena dia punya satu fasilitas di puisi esai itu yang membuat kita bisa menuliskan true story dan didramatisasi oleh fiksi. Jadi demikianlah teman-teman sekalian, kita meyakini bahwa teknologi datang dan pergi, tapi kebutuhan kita pada isu-isu hak asasi manusia, isu keadilan, isu kemanusiaan, itu terus hadir di sana, perlu disuarakan terus-menerus, salah satunya dengan menyebarkan puisi esai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Denny.